Ujar Nabi kita, di akhirat nanti didatangkan suatu kaum membawa amal ibadah mereka seperti gunung Tihamah. Di sana ada sembah, semua lengkap, ada ibadahnya. Disuruh Allah mereka itu masuk ke dalam neraka. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, apakah mereka itu sembahyang? Mereka sembahyang. Apakah mereka puasa? Mereka itu puasa. Kenapa disuruh ke neraka? Nah, ujar Nabi kita, maksud hadis tadi adalah Allah mampu menindak orang-orang yang salah, tapi justru dimaafkan. Nah, ini sifat karimah, sifat yang mulia. Wal wafa bil wa'ad, Allah selalu menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Ini sifat-sifat kemuliaan. Wal i'ta bil ata'il jazil, Allah memberi dengan pemberian yang besar. Warahmah li jami'i khalqi, dan Allah itu mempunyai sifat kasih sayang untuk sekalian makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang keluar dari kasih sayang Allah, baik itu makhluk hidup atau makhluk yang mati, baik itu orang-orang yang kafir kepadanya atau yang taat kepadanya. Tidak ada yang satupun yang keluar daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya ikram, sifat karimah. Jadi Dzul Jalali wal Ikram artinya Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat kebesaran, wal ikram, dan sifat kemuliaan. Para muhibbin rahimakumullah, tentang Dzul Jalali wal Ikram ini di dalam Al-Quran hanya ada dua, dan kedua-duanya dalam surat Ar-Rahman. Firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap orang yang berada di bumi ini binasa, artinya mati. Wa yabqa wajhu rabbik, dan yang kekal adalah Tuhan engkau, dzul jalali wal ikram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keistimewaan nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ujar Nabi kita, alizu biyadzal jalali wal ikram. Alizu biyadzal jalali wal ikram, artinya apa? Ujar Nabi kita, ilzamu dzalika bid doa. Itu maknanya, lazimi menyebut ya dzal jalali wal ikram bila mana kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak membaca Dzul Jalali wal Ikram. Ini boleh jadi baca Zul, bilanya jadi rapat, Zul bacaannya Dzul Jalali wal Ikram. Tapi bilanya ya zal jalali, ya zal jalali wal ikram. Nah, hukumnya nasab nih, zal ini ganti-ganti barisnya, bisa Zul, zal, zil. Nah, kalau kita berdoa jangan ya Zul, jangan ya zal jalali wal ikram, itu melanggar kaidah nahwu sarf, pulang kaidah. Jadi ya dzal jalali wal ikram, ujar Nabi kita, lazimi menyebut ya dzal jalali wal ikram. Menurut sebagian ulama mengatakan itu adalah termasuk Ismullahil A'zam, nama Allah yang azam. Bila mana kita berdoa, doa kita akan lebih didengar, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil jalali wal ikram ay yakuna muttasifan bis sifatil jalilati wal karimatil laiqati bih. Orang yang beriman dengan nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ini dzil bacaannya karena hukumnya khafat. Al-mu'min bismillahi dzil jalali wal ikram, orang yang beriman dengan nama Allah dzil jalali wal ikram, ayyakuna muttasifan bisifatil jalilati wal karimatil laiqati bih, bahwa dia bersifat dengan sifat yang besar
dan bersifat dengan sifat yang mulia yang layak dengan Dia. Orang yang percaya, meyakini, beriman bahwa Allah itu punya nama Dzul Jalali wal Ikram, orang tersebut akan bersifat dengan sifat-sifat kemuliaan dan kebesaran Allah iqatibi yang layak dengan Dia. Manusia ada sifat-sifat kebesaran yang layak dengannya. Artinya kalau manusia bersifat-sifat kebesaran itu, dia menjadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia ini punya sifat kemuliaan yang layak dengan Dia, maka manusia ini akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita beriman bahwa Allah itu Dzul Jalali wal Ikram, kita usahakan diri kita bersifat dengan sifat kebesaran dan sifat kemuliaan yang cocok dengan kita, yang layak dengan kita. Di sini dicontohkan sifat-sifat kebesaran yang mesti disifati oleh mukmin, kal ikhlas, seperti ikhlas. Kalau kita punya sifat ikhlas, kita punya sifat kebesaran, dan kita jadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas beribadah, beramal, ikhlas karena Allah semata. Kalau kita demikian, kita bersifat dengan sifat yang besar dan kita jadi orang besar di sisi Allah. Ikhlas wa tawadu, bersifat tawadu. Sifat tawadu, sifat di mana merasa bahwa diriku ini tidak lebih baik daripada orang lain. Sifat tawadu, sifat di mana melihat diri ini lebih rendah daripada orang lain. Nah, sifat tawadu ini sifat di mana orang tersebut bisa menerima yang benar dari siapapun datangnya yang benar itu. Nah, ini sifat tawadu. Ini sifat besar. Orang-orang yang besar yang punya sifat tawadu ini. Wal khauf min Allah, takut daripada Allah. War raja'i ilallah, mengharap rahmatnya Allah. Wasabri, sabar. Wasyukri, syukur. Wattawakkuli, tawakal. Warridha, dan ridha. Nah, ini contoh-contoh sifat-sifat yang besar untuk hamba Allah. Sifat-sifat jalilah bagi hamba-hamba Allah. Sedangkan sifat-sifat yang mulia bagi hamba-hamba Allah adalah kaljud, seperti pemurah, wal hilim, pemaaf, wan nasihah, dan nasihat, menghendaki orang-orang Islam itu selalu dalam kebaikan dan ketakwaan dan keberuntungan dunia akhirat. Nah, ini contoh sifat-sifat karimah. Kalau dalam hati kita, usaha kita ada semacam mengusahakan kebahagiaan orang-orang Islam. Dalam hati kita ada keinginan agar orang-orang Islam itu semuanya beruntung dunia akhirat. Dalam hati kita ada keinginan agar orang Islam selalu dalam keadaan kebaikan. Nah, kita ngarannya punya sifat nasihat. Ini sifat yang pemurah, sifat yang mulia. Orang yang bersifat itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min bismillahil jalali wal ikram ayyakuna muttasifan bisifatil jalilah wal karimah al-la'iqah bih. Para muhibbin rahimakumullah. Wa aslu sifatil abdi al-jalilati wal karimah al-hikmatu allati awda'aha Allah fi qalbi abdi. Sifat-sifat yang besar tadi, sifat-sifat yang mulia untuk hambanya tadi. Nah, sifat-sifat yang besar dan sifat-sifat yang mulia yang tepat untuk hambanya tadi, seperti ikhlas, tawadu, pemurah, itu asalnya, pokoknya
adalah hikmah yang Allah titipkan di dalam hati hambanya. Itu pokoknya, modalnya. Kita kada bisa tawadhu, kita kada bisa pemurah, kita kada bisa ikhlas kalau di dalam dada kita tidak ada hikmah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmah ini semacam ilmu dari Allah, semacam cahaya dari Allah yang Allah tetapkan, Allah letakkan dalam hati hambanya. Dengan hikmah itulah seseorang jadi tawadhu, seseorang jadi pemurah, seseorang menjadi takut dengan Allah. Nah, jadi pengkalanya, dasarnya semua sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang mulia itu adalah hikmah allati auda'aha Allah fi qalbi abdi, hikmah yang Allah berikan, titipkan di dalam hati hamba-hambanya. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kita beriman dengan Dzul Jalali wal Ikram, kita usahakan, artinya kita usahakan agar kita mempunyai sifat-sifat yang mulia, kita mempunyai sifat-sifat yang besar yang layak dengan kita, agar kita menjadi orang yang besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya kita menjadi atau mendapatkan sifat-sifat yang mulia itu? Mengusahakan agar hikmah itu dititipkan Allah di dalam hati kita. Qala ba'du salaf, berkata sebahagian ulama salaf, setiap malam Allah Subhanahu wa taala mengirim, menebarkan ini hikmah-hikmah ke alam dunia ini. Setiap malam Allah sebarkan ini ilmu-ilmu, ini hikmah-hikmah, dan dia berkeliling melihat setiap hati orang-orang yang beriman. Apabila hati itu patut untuk disinggahinya, maka hikmah itu akan singgah dalam hati tersebut, dan jadilah orang yang disinggahi oleh hikmah ini timbul segala sifat-sifat mulia pada dirinya. Nah, jadi ini ta'arradu li nafahatillah. Kita usahakan untuk menghadang, kita usahakan untuk mempersiapkan diri, kita usahakan untuk mendapatkan tebaran hikmah Allah yang disebarkan pada tiap-tiap malam itu. Para muhibbin rahimakumullah, berkata salah seorang ulama, Yahya bin Mu'az Ar-Razi, al-hikmah allati nasyarallahu biha la taskunu qalban bihi hubbud dunya. Hikmah yang disebarkan oleh Allah tiap-tiap malam ini kada akan singgah di dalam hati, yang dalam hati itu ada hubbud dunia, ada hubbud dunia. Nah, jadi artinya orang yang hubbud dunia ini kada akan bisa bersifat dengan sifat jalilah dan karimah. Orang yang hubbud dunia kada akan bisa bersifat yang mulia, bersifat kebesaran yang layak dengan dia, kada bisa. Kenapa? Karena kada ada modalnya, karena kada ada dasarnya. Al-hikmah la taskunu qalban bi hubbud dunia. Hikmah, modal segala kebaikan ini kada akan diam di dalam hati, yang di dalam hati itu ada bercukul hubbud dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan hubbud dunia sehingga hal yang mulia tersebut kada akan singgah di dalam hati orang tersebut? Hubbud dunia nang macam apa? Nang sampai hikmah Allah kada mau singgah dalam hatinya. Nah, secara sempit, hubbud dunia yang dimaksud itu adalah keinginan untuk mendapatkan harta kekayaan, keinginan untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan, keinginan untuk mendapatkan popularitas dan kemasyhuran, keinginan untuk mendapatkan pemuas nafsu syahwatnya dengan berbagai macam cara, walaupun tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hubbud dunia. Hendak sugih tapi
Berbagai macam cara dihalalkan asal mendapatkan kekayaan. Ini hubud dunia. Apakah ada dalam hati kita seperti itu? Kalau ada, kada akan singgah hikmah ilmu rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin dapat pangkat, dapat kedudukan, tapi menghalalkan segala cara asal dapat kedudukannya, dengan jalan subuk sana subuk sini asal dapat kedudukan. Bila ada dalam hati seseorang demikian keinginan, berarti dia hubud dunia. Hikmatullah tidak akan bisa singgah dalam hatinya. Adakah kita keinginan macam itu? Kemasyhuran, popularitas, dia ingin dikenal, dia ingin masyhur, dia cari, dia usahakan kemasyhuran dengan berbagai macam cara, walaupun yang tidak dihalalkan oleh Allah. Nah, ini hubud dunia. Kita ingin memuaskan nafsu kita, baik nafsu birahi atau nafsu perut dan lain-lainnya, walaupun dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini hubud dunia. Kita hendak umpamanya makan itu, tapi jalan itu haram, biar aku haram, yang penting aku puas. Nah, ini hubud dunia namanya ini. Nang bila ada dalam hati kita seperti itu, kita kadang akan bisa bersifat dengan sifat yang mulia, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Para muhibbin rahimakumullah, ada terlintas dalam hati kita, aku kepingin jadi orang sugih, aku kepingin bisa banyak harta, walaupun datangnya cuma tanah umpamanya. Nah, ini kalau ada macam itu dalam hati kita, kita ngarannya hubud dunia. Hubud dunia ad-da'ul udhal. Hubud dunia ini yang macam tadi disebut oleh para ulama sebagai penyakit yang paling sulit. Ad-da'ul udhal. Nang bila mana penyakit hubud dunia tadi menyerang seseorang, maka dia akan merubah sikap, merubah akhlak seseorang itu. Bila hubud dunia ini masuk ke dalam hati kita, dia akan memberikan warna dalam kehidupan kita, memberikan pengaruh yang kuat dalam hidup kita. Dan ini hubud dunia bisa masuk kemana-mana. Kada pilih bulu, kada pandang bulu, siapapun bisa dimasuki penyakit yang namanya hubud dunia. Dan bila masuk ke dalam hati seseorang, dia akan merubah sesuatu yang baik yang ada pada diri orang tersebut. Hubud dunia itu bisa masuk kepada kaum perempuan, kepada kaum ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu ini dimasuki oleh hubud dunia, apa pikirannya? Kayak apa tingkah lakunya? Apa yang jadi perhatiannya? Ujar Nabi ada dua. Yang pertama al-libas wa zina, pakaian dan perhiasan. Kalau bini-bini sudah dimasuki oleh hubud dunia ini, pikirannya apa? Perhiasan dan pakaian. Tujuannya apa? Agar menjadi pusat perhatian orang, supaya orang cangangan lawan aku, bahasa kitanya. Jadi pakai baju nang model-model, perhiasan nang model-model, supaya jadi cangangan orang. Ini bini-bini yang sudah dimasuki oleh hubud dunia, merubah akhlaknya, merubah sikapnya, merubah kelakuannya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa penyebab umatku perempuan ini banyak masuk neraka, ya dua itu, pakaian dan perhiasan mereka. Dalam hal berpakaian, kadang-kadang kaum perempuan kita ini rela melanggar hukum Allah asal sesuai dengan zaman. Nah, ini perempuan yang sudah hubud dunia. Dia berpakaian dengan pakaian yang sesuai zaman, walaupun melanggar hukum Allah. Dia berpakaian yang mahal, walaupun kreditan nukarnya, asal bagi larang yang mahal. Nah, ini perempuan yang sudah diserang hubud dunia.
bisa masuk kepada perempuan. Dan lagi ini hubbud dunia, kalau masuk ke dalam tujar, pengusaha, pedagang, ini bisa hubbud dunia masuk ke situ, merubah kelakuan pedagang, merubah akhlak si pedagang menjadi apa? Pedagang yang dimasuki hubbud dunia itu, pertama dia ada segan-segan melakukan kizib, dusta. Ini barang baik, ini barang baik, ini barang nomor 1. Kalau ada barang yang ada asli padahal nomor 2, ada mau nomor 2, ada asli ya ada asli. Ini orang pedagang menyusun kata, ini nomor 1 asli, ini bang itu nomor 2-nya ada asli padahal nomor 2 itu ada asli. Jangan kizib. Nah, kalau pedagang ini dimasuki kizib, dimasuki hubbud dunia, jadinya apa? Kizib, mengurangi takaran, timbangan, ukuran, menyimpan, menyembunyikan aib-aib barang yang dijual. Ini semua adalah akibat dari pedagang pengusaha yang cinta kepada dunia tersebut tadi. Nah, kalau macam itu, kadang akan timbul dalam diri si pedagang ini sifat-sifat mulia seperti tawadhu, seperti ikhlas dan lain-lainnya tadi. Karena modalnya kada diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hikmah tadi. Hubbud dunia masuk bisa kepada agniya. Agniya orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya bisa dimasuki hubbud dunia. Jadinya apa? Pertama bukhul, dia kikir. Dia kikir. Perhitungan, terlalu perhitungan. Nah, ini apa? Karena si agniya ini diserang oleh hubbud dunia. Hubbud dunia bisa masuk kepada masakin. Orang-orang miskin bisa dimasuki hubbud dunia. Rumah gubuk, hujan kehujanan, tapi hubbud dunia dalam situ orangnya bisa. Kelakuan orang miskin hubbud dunia itu macam apa? Pertama tamak, menghendaki yang di tangan orang. Ini bisa mencintai jadinya kainan, bisa merampok, mencubit karena tangan. Nah, yang kedua, orang miskin hubbud dunia inilah kasratus soal, suka minta-minta jadinya, suka mengemis. Nah, ini orang miskin yang dimasuki oleh hubbud dunia. Umara, pejabat, bisa dimasuki hubbud dunia. Kalau sudah seorang pejabat ini dimasuki oleh hubbud dunia, jadinya apa? Dia melakukan tindakan ulul, korupsi, mengambil duit negara artinya untuk dipakai pribadi atau keluarga atau kelompoknya. Ini gulul. Ini yang paling berat gulul ini. Orang yang berkhadam melawan Nabi, berkhadam melawan Rasulullah, mati di perang sabilillah, jangan dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia gulul, korupsi, 1 lembar selimut. Coba bayangkan, apalagi hidup pada lawan Rasulullah, berperang sabilillah kada pernah, gulul pula maginnya. Nah, umara yang hubbud dunia itu gulul ini, penyakitnya korupsi. Yang kedua, zalim. Arti zalim apa? Kada rata membagi-bagi kekayaan negara, kada rata berpilih bulu. Nah, ini patut diberi, ini kada rata. Nah, ini penyakit umara yang dimasuki oleh hubbud dunia. Hukam, penegak hukum, bisa dimasuki hubbud dunia. Lah, hukum siapa? Polisi, jaksa, hakim, itu penegak hukum. Ini mereka bisa masuk kepada hubbud dunia. Dimasuki hubbud dunia, apa jadinya? Mereka memperjualbelikan hukum. Hukum pegawai itu hari, kalau sebulan 10 juta bayarnya. Kalau dihukum 2 bulan 5 juta bayarnya. Dihukum 3 bulan 2,5 juta. Dihukum 1 tahun terakhir gratis. Ini hukam, penegak hukum yang hubbud dunia. Dia dimasuki oleh penyakit-penyakit seperti riswah,
sukuk, menjual belikan hukum. Ulama, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan agama, ini pun bisa dimasuki oleh hubbud dunia. Orang-orang yang diberi Allah kelebihan ilmu agama, ini pun kada sunyi daripada serangan hubbud dunia. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam juz awal Ihya Ulumuddin, bagaimana kalau ulama ini sudah dimasuki hubbud dunia? Pertama, takhfiful ghair wa ta'zimu nafsi. Dia meremehkan orang lain dan mengagungkan dirinya. Ini contohnya. Seorang ulama yang dulunya baik, dulunya khusyuk, dulunya tawadhu, dulunya ahli ibadat, dulunya pendiam, begitu dimasuki oleh hubbud dunia, dia akhirnya meremehkan orang lain dan mengagungkan dirinya. Yang kedua, azazah wa ghilzah. Ini ulama yang dimasuki oleh hubbud dunia, dia akan berkata-kata kasar dan keras. Itu ulama-ulama, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan yang diserang oleh hubbud dunia. Para muhibbin rahimakumullah, apa risikonya kalau kita hubbud dunia? Pertama, tadi kita kadang akan dapat hikmah, rahasia, ilmu rahasia Allah. Risiko lain apa kalau kita ini hubbud dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang maksudnya, ujar Nabi kita, di akhirat nanti didatangkan suatu kaum membawa amal ibadah mereka seperti gunung Tihama. Di sana ada sembah, semua lengkap, ada ibadahnya. Wa yu'maru bihim ilan nar, disuruh Allah mereka itu masuk ke dalam neraka. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, apakah mereka itu sembahyang? Mereka sembahyang. Apakah mereka puasa? Mereka itu puasa. Kenapa disuruh ke neraka? Nah, ujar Nabi kita, maksud hadis tadi adalah hum yuhibbuna dunya, mereka itu mencintai dunia. Mencintai dunia yang macam apa? Yang macam tadi, hati ini hendak kaya apakah caranya? Yang penting kaya. Nah, itu dunia. Yang penting aku jadi pejabat ini, kayak apakah caranya harus jadi pejabat itu? Nah, ini hubbud dunia yang macam ini. Hubbud dunia yang macam ini nang membawa akibat seperti demikian tadi. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang sedikit pun kepada kita untuk mengurus dunia. Bahkan dalam Quran Allah menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagian engkau dari dunia. Allah tidak melarang kita mencintai dunia secara mutlak, tidak. Buktinya Jibril alaihissalam membisiki kepada Rasulullah, ahbib man ahbabta. Cintailah orang yang kau cintai. Fa innaka mufariquh, tapi ingat kau nanti akan berpisah dengannya. Kita tidak dilarang mencintai dunia secara mutlak. Bahkan Salman Al-Farisi menegur sahabatnya Abu Darda, dan teguran Salman ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Abu Darda orang yang sudah membuang dunia, kadang mau urusi lagi dirinya, kadang mau urusi lagi hartanya, kadang mau urusi lagi rumahnya, kadang mau urusi lagi bininya, kadang mau urusi lagi anaknya, siang puasa, malam sama malam beribadah kepada Allah. Ditegur oleh Rasulullah SAW, wahai Salman, kau hidup dalam dunia, kau ada punya anak, urus anak kamu, ada punya istri, ada punya harta. Jadi pengertian hubbud dunia ini dilarang, bukan pengertian hubbud dunia secara luas. Kita silahkan mencintai orang-orang yang kita cintai, kita mencintai sesuatu yang kita cintai, asalkan dalam hal mencintai itu kita kada keluar daripada hukum Allah